apa ya membicarakan ini saya masih nangis karena saya ingat sekali pesan bapak simbok saya belum situ. Nek kowe manfaat ngomong oke. Anakmu SDG Gusti Allah. Nah, itu yang amat saya pegang. Saya rumah itu yang buatin bapak. Iki kowe tak gawe rumah. Ya semampuku. Men kowe nek nyambut gawe ora macam-macam. Saya melihat sebuah sok-sok wanita yang sudah sepuh, bongkok gendong kelenting itu hanya untuk ngambil air sekelenting itu. Saya tanya dusunnya dari titik pembantu 2 km. Wah ya terus kemudian saya seperti ini, saya merebus milih, ya Allah, saya amat sangat berdosa. Saya menjabat di Sleman, kok ada peristiwa seperti ini, saya harus berbuat sesuatu. Selamat pagi menjelang siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Sigit Widya di Tribun Jogja Road to Pilkada 2024. Hari ini saya berada di sebuah tempat yang syahdu, tempat yang cukup merakyat. Saya ada di Kowanan, Sidoagung, Godean, Kabupaten Sleman. Bersama saya sudah ada sosok penting, sosok yang dicari-cari selama ini, sosok yang akan menjadi superstar di Kabupaten Sleman dengan jiwa kerendahan hati yang seperti kita lihat berada di ruangan di tempat seperti sekarang ini. Bersama saya Pak Harto Kiswoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Nena. Siang Mas Sigit. Pak Harto. Pak Harto ini adalah mantan sekretaris daerah Kabupaten Sleman, Sekda Sleman, yang sekarang menjadi bakal calon Bupati Sleman untuk 27 November nanti, Rabu Pon 2024. Wah, apa le? Balionya di mana-mana, jadi perbincangan di mana-mana. Kami berkesempatan untuk berbincang kali ini. Kami beruntung Pak Harto, sehat Pak Harto. Alhamdulillah Mas Sigit. Kegiatan apa Pak Harto setelah pensiun? Ya persiapan mengikuti perhelatan pilkada dan ya biasa saya di kebun sama ayam dan burung-burung saya. Burung-burung saya ini ada kolam-kolam Pak Harto, ada ayam, termasuk aktivitas sehari-hari Pak Harto di sini. Kayaknya tadi sebelum saya bertemu Pak Harto itu saya coba untuk mata-mata gitu ya. Gimana? Mata-mata tadi saya di rumah Pak Harto tanpa Pak Harto tahu. Saya ada di sebelah rumah. Pak Harto ini ternyata setiap pagi kegiatannya belanja. Bagaimana kita melihat kemudian bakal calon bupati yang kemudian akan menjadi rising star dengan menjadi topik perbincangan di mana-mana, ternyata aktivitasnya masih ya seperti kita-kita gitu. Bahkan kita aja mungkin masih nganu nggih Pak nggih, masih sungkan untuk gengsi datang ke pasar, tapi Pak Harto ini belanja ke pasar, beli macam-macam, pakan burung Pak Harto. Ya. Pisang jangkrik. Pak Harto, progres pilkada saat ini bagaimana Pak Harto? Ya sesuai ya keyakinan saya harus nanti didukung oleh banyak pihak. Karena pemerintahan yang baik tentu dukungan harus mutlak menurut saya. Sehingga nanti program-program yang kita agendakan nanti bisa berjalan baik. Nah saya saat ini baru tahapan penyelesaian berkaitan dengan para usaha nanti. Mudah-mudahan dimudahkan atas doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya masyarakat Sleman, saya dimudahkan untuk dapat perahu nantinya. Dapat perahu nanti. Baru saja rekomendasi Gerindra kemarin sudah dipublish di mana-mana. Ya. Rekomendasi Gerindra turun ke Pak Harto Kiswoyo sebagai bakal calon bupati. Tentu nanti untuk pendaftaran selanjutnya menjadi calon ada di KPU ya. Kemudian partai-partai lain gimana Pak Harto? Ya, insya Allah saya sangat optimis untuk bisa menggandeng sampai saat ini. Insya Allah tidak mendahului kehendak Tuhan 6 partai ke saya. 6 partai. Katanya 37 kursi nih kalau 6 partai Mas. Sisanya terus gimana nih? Sisanya jangan-jangan kemudian
ngikut sekalian ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya amat suka kalau itu. Iya. Bukan berarti kita menghebohani, kita menguasai biar nanti melakukan suatu hal yang untuk konspirasi, enggak. Tapi pada saat kita dukungan mutlak itu memberikan keyakinan pribadi saya harus lebih bertanggung jawab, saya harus amanah untuk rakyat. Untuk rakyat. Tapi Sleman 1 ya Pak Arto ya? Iya. Sleman 1. Kira-kira Sleman 2-nya siapa nih Pak Arto? Nah, karena saya sudah menyampaikan pada teman-teman partai yang bergabung dalam koalisi, monggo untuk wakil panjenengan lakukan seleksi. Tapi kriterianya seperti ini. Ada berapa nama-nama potensial Pak Arto kira-kira? Saya belum menanyakan ke partai koalisi karena itu domainnya beliau-beliau ya. Saya nanti nunggu aja ditimbali atau apa monggo. Pak Arto, untuk menjadi kemudian memutuskan bulat menjadi bakal calon bupati yang nanti akan maju menjadi calon bupati Sleman. Itu awal mulanya dorongan masyarakat apa keinginan pribadi Pak Arto? Atau mungkin karena ingin melihat Sleman lebih baik, Sleman lebih maju begitu Pak Arto? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau apa ya membicarakan ini saya masih nangis karena saya ingat sekali pesan Bapak Simbok saya belum situ. Karena kebetulan saya itu juga punya anak perlu beberapa tahun dari usia perkawinan, hampir 7 tahun itu kalau salah. Bapak sebelum situ nyampaikan ke saya, Har, nek kowe malpan ngomong oke, anakmu SDG kayak Gusti Allah. Nah, itu yang amat saya pegang. Sehingga pada saat sambil gini pun, saya rumah itu yang buatin Bapak. Iki kowe tak gawe rumah, ya semampuku. Men gue nek nyambut gawe ora macam-macam. Nah, itu yang saya ingat pesan Bapak pada saya. Apa ya? Nangis. Karena Bapak belum melihat semua perkembangan anaknya yang 7 itu berhasil semua. Bapak situ itu usia 58. Anak-anak masih merintis. Sehingga Bapak tidak tahu anaknya jadi apa dan sebagainya. Alhamdulillah adik-adik saya jauh lebih berhasil dari saya. Adik saya ada yang jadi pejabat pusat, ada di kejaksaan juga jabat. Nah, ini sesuatu yang apa ya amat sangat berharga bahwa saya yang dipisahkan Bapak itu betul. Kalau kita memberikan orang banyak, Tuhan sudah mengatur anak-anak kita. Nah, ini yang jadi pegangan. Kemudian ada sebuah peristiwa yang betul-betul saya juga nangis juga. Pada saat jadi kepala BKAD, ada salah satu pamung desa di Prambanan Atas, di Gayam itu. Pak Priwo sebutannya, dia Pak Prawoto. Pak, aku golek banyu Pak. Karena pada satu musim kemarau, Prambanan Atas itu kurang air. Nah, alhamdulillah saya dimudahkan, saya menghubungi teman-teman notaris, saya dapat 92 tangki. Nah, pada saat upacara, saya ngajak Pak Sri Purnomo sebagai Bupati, saya melihat sebuah sok-sok wanita yang sudah sepuh, bongkok gendong kelenting itu, hanya untuk ngambil air sekelenting itu. Saya tanya dusunnya dari titik pembantu 2 km. Wah, ya terus. Kemudian saya seperti ini, saya berbismillah, ya Allah, saya amat sangat berdosa. Saya menjabat di Sleman, kok ada peristiwa seperti ini. Saya harus berbuat sesuatu. Saya pada waktu itu belum ngurusi masalah itu, karena saya kepala BKD, ngerti ini golek duit. Ya, nah, alhamdulillah. Tapi pada waktu itu mendekati saya sudah PJ Sekda itu. Saya kumpulkan teman-teman dari PDAM, kemudian PU, Bapeda. Iso lagi di atas ini. Nggak usah nunggu kemarau selesai. Sesaat mungkin, karena kasihan masyarakat kalau minta bantuan terus. Nah, kebetulan juga di bawah itu ada proyek penjernihan kali opak untuk air minum. Nah, dari diskusi saya dan teman-teman pada waktu itu, oh bisa, ternyata jaringan spam Simas itu sudah lengkap. Tinggal kurang jaringan distribusi. Itu menggunakan, setelah dihitung-hitung bisa dilakukan menggunakan uang sekitar 1,1 M. Tapi dari mana ini? APBD sudah jalan. Ya.
Saya nekat itu. Saya ngomong sama Bapeda, sama BKAD, sama PDM. Tolong PDM jalankan dulu. Nanti saya ganti di APBD murni. Nah, kemudian masalahnya tinggal satu lagi. Ternyata jaringan itu belum diberikan oleh pemerintah pusat. Masih menjadi miliknya pemerintah pusat. Nah, kemudian karena hasil diskusi itu, terus saya sudah menjadi PJ Sekda, merangkap BKAD. Nah, saya bikin surat ke Kementerian PU untuk saya minta itu. Artinya saya minta ke pemerintah kabupaten. Tapi saya nggak nunggu jawaban itu datang. Saya suruh kerjakan. Aku sing tanggung jawab apa? Karena saya berpikir 1,1 monggo silakan, saya nggak akan ikut saja. Larang ngerjake piye terserah, yang penting semuanya baik. Kemudian PU, jawaban dari PU kenapa saya tinggal, karena ini kebutuhan vital masyarakat, kebutuhan pokok air itu. Nah, rano air yo nggak bisa. Nah, resikonya apa? Paling aku mau di sini ini nanti ya jadi diulangi, karena apa? Nggak ada yang saya pergunakan untuk pribadi, ya kan? Alhamdulillah itu bisa dikerjakan, nyambung ke 1132 sambungan rumah. Sama sih ingat betul nih. Karena saya langsung yang ikut memantau. Nah, termasuk ke rumah ibadah, ya ada gereja, ada masjid, semuanya ada. Nah, itu menjadi sebuah momen yang penting dalam hidup saya. Oh, ternyata yang diingat DKI Bapak itu ini. Nek manfaat ngomong ternyata masyarakat sana pada gembira semua, karena setelah dilakukan jernih banget. Itu dari hari pertama jernih mengalir ke semua masyarakat itu. Nah, setelah itu turun jawaban dari PU pusat, boleh. Nah, ternyata kita untuk menawak tuh Pak. Nah, Mas Sigit. Nah, inilah yang menginspirasi oleh Bapak. Kemudian nek pemimpin kudu berani mengambil keputusan juga saat-saat yang tepat, sehingga itu masyarakat Prambanan Atas terselesaikan sampai hari ini. Sekarang sudah tidak ada keluhan air. Ya, luar biasa. Nah, inilah yang mendorong inspirasi saya untuk apa ya, manfaat untuk orang banyak. Nanti pada saat ini saya gebrakan saya tentu yang pertama, kalau nanti amanah jatuh ke saya, ini juga masalah publik juga, sampah dan jalan. Iya, ya. Pak Ardo, Sleman ini kan megah sekali ya kita lihat. Bahkan orang-orang bilang Sleman itu kemudian dengan kota Yogyakarta dan sekitarnya ya, tapi terutama Sleman, kita melihat semua kampus besar di Sleman, hotel di Sleman dan lain-lain. Sleman ini sudah bukan urban lagi, sudah tapi menuju kota metropolitan sebenarnya. Di tengah megahnya Sleman ternyata masih juga seperti Pak Ardo menemukan warga yang kesusahan air. Problem apa lagi kemudian ketika Pak Ardo masih menjadi birokrat menemukan problem-problem di tengah megahnya Sleman seperti sekarang ini Pak Ardo, yang kemudian menginspirasi Pak Ardo, kemudian atas dorongan masyarakat dan dukungan banyak pihak, aku pengen bikin Sleman itu yang kayak gini aku beresin. Apalagi Pak Ardo selain soal itu masalah air. pendidikan, utamanya pemberitaan sekolah sampai perguruan tinggi, paling enggak sampai S1. Kan sekarang masih banyak dari saudara-saudara kita yang kurang mampu, sehingga sekolah hanya sampai mungkin SMA atau SLTA lah. Belum banyak yang merambah sampai perguruan tinggi karena pembiayaan jadi kendala. Lah, ini salah satu mimpi saya nanti kalau amanah itu jatuh ke saya, ya masyarakat yang tidak mampu harus kita bantu sekolah sampai S1. Saya sudah merintis bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, dalam arti saya sudah sounding sowan Pak Rektor pada saat negeri ya Pak? Negeri swasta. Oh, negeri swasta. Pada saat masih Sekda, dan sampai saat ini pun saya barusan dengan UNJ sowan Pak Rektor, bagaimana kalau suatu hari kerjasama ini aman-aman support, sehingga nanti berkaitan dengan pendidikan ini beasiswa ya sampai ke S1, di mana mereka sekolah ya diterima, ya harus kita bantu. Saya sudah berusaha untuk pendekatan benar. Nah, nanti pada saat manut jatah semua perguruan tinggi akan saya ajak bicara. Dan saya sudah memulai, alhamdulillah di UTY itu Pak Rektor sudah memberikan fasilitas 2 orang kemarin sekolah gratis di UTY sampai S1. Luar biasa. Nah, sehingga nanti Mas,
berkaitan dengan pendidikan ini, masyarakat Sleman akan lebih merata, sehingga daya saing anak-anak kita, adik-adik kita ke depan juga akan semakin baik. Pak Harto, hotel di Sleman, restoran di Sleman, banyak tempat rekreasi, kuliner dan lain. Sampah masih menjadi problem, Pak Harto. Kira-kira kalau Pak Harto solusinya bagaimana terkait sampah ini, Pak Harto? Ya, manajemen pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir betul-betul harus dipetakan. Kemudian di-manage solusi yang terbaik apa harus dilakukan. Sehingga nantinya kalau sampah pada saat saya jadi bupati ya betul-betul akan saya perhatikan sebagai menu setiap hari ini. Bagaimana kita bantu pengelolaan sampah sesuai dengan keputusan yang kita ambil pelaksananya. Betul-betul akan saya monitor dari penghasil sampai di tempat penampungan untuk kita kelola. Pak Harto, kira-kira nanti kalau Pak Harto itu mendapatkan amanah, Pak Harto, apa yang akan pertama kali dilakukan oleh Pak Harto? Hari pertama apa Pak Harto kira-kira? Ya, tentu yang saat ini sedang terjadi kesulitan pengelolaan sampah ya, sampah jadi prioritas utama saya. Yang lain masih bisa jalan karena maksud saya ini fokus sampah. Ya. Tapi bukan terus sampah melulu kan, enggak juga. Yang lain tidak. Ya. Jalan, tapi sampah menjadi prioritas saya untuk saya selesaikan. Sampah itu problem klasik. Karena gini Mas, saya sekarang sedih. Orang buang sampah di sembarang tempat. Ya. Ini aku kemarin lewat nih sebelah timur jalannya Kapanewon Godan ke selatan tuh, ya Allah kok koyong ini nih. Nggak ada pengawasan, nggak ada solusi bagaimana segera diatasi. Karena saya berulang kali lewat di situ seperti itu terus. Ya. Nah ini harus tidak terjadi pada era saya. Ya. Akan saya libatkan semua stakeholder pemerintah, kemudian akan saya bikin manajemen dari kabupaten dalam ini DLH dan stakeholder yang lain, kemudian nyambung ke Kapanewon, bagaimana menggerakkan agar tidak ada pembuangan sampah sembarangan. Kemudian dengan DLH bagaimana pengelolaan sampah harus betul-betul dikelola dengan baik. Produksi sampah harus diolah hari itu, jangan sampai banyak yang menumpuk. Kalau udah banyak yang menumpuk ya nanti bau. Karena memang untuk mengelola sampah saat ini pada era ini saya paham karena kesulitan keuangan sehingga TSP-nya masih terbatas kemampuannya. Tapi yang perlu saya yakinkan pada masyarakat, kita harus serius. Pada saat kita diskusikan keputusannya untuk pengelolaan sampah, butuh mesin ini, butuh mesin ini, dan sebagainya, harus sesuai standar yang kita rumuskan pada saat itu. Sesuai dengan produksi sampah. Sehingga misalnya mesin pengering itu juga harus sesuai yang kemampuannya dengan produksi sampah di Sleman. Kemampuan mengelola sehari berapa, sehingga sisa produksinya berapa, sehingga kemampuan mesin pengering itu amat sangat diperlukan. Sehingga tidak muncul bau. Ini di minggir sedang ada juga agak yang sudah ada yang komplain berkaitan itu, ya pemerintah harus segera tanggap, lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, Pak Harto ini saya mengulang tadi Pak Harto sudah ngerti di awal. Apa yang disampaikan Pak Harto itu Pak Harto paham betul karena beliau adalah birokrat, orang tertinggi. Birokrat tertinggi sempat menjadi birokrat tertinggi di Kabupaten Sleman ya. Jadi ya, artinya dalam mengatasi masalah hal-hal teknis juga nyon sewu bukan omong kosong gitu ya. Pak Harto. Pak Harto. Nanti akan ketika mendapatkan amanah total setiap hari turun ke masyarakat gitu. Ya. Karena gini saya harus menyediakan waktu untuk masyarakat. Sehingga segala sesuatu kewenangan saya akan saya lakukan yang terbaik pelaksanaan. Artinya begini, kewenangan bupati yang bisa saya delegasikan ke organisasi perangkat daerah, baik badan, dinas, bagian, akan saya lakukan. Untuk apa tujuannya? Satu, memperbaiki pelayanan. Karena begitu pelayanan itu yang terlibat berkurang, institusinya akan jauh lebih menghemat waktu. Kemudian
kalau saya serahkan ke teman-teman OPD mengangkat harkat mereka, karena dia diberi tugas kewenangan yang harus dia lakukan. Nah, kemudian efeknya juga saya jadi banyak waktu. Nah, saya akan lakukan itu. Saya akan banyak menambah jejaring kerja saya, baik dengan pemerintah pusat, kemudian dengan pemerintah provinsi, dengan masyarakat, dengan pemerintah kelurahan, sehingga masalah-masalah akan terserap lebih cepat, sehingga nanti solusi-solusi juga akan jauh lebih cepat. Nah, itu yang saya lakukan, sehingga segala bentuk kewenangan yang bisa saya delegasikan, termasuk perizinan, saya tidak akan pegang. Saya tinggal ngawasi aja. Toh regulasi sudah ada, ketentuan-ketentuan sudah ada, tinggal kepala dinas atau kepala badan melakukan pelaksanaan kewenangan itu, kemudian mempelajari peraturan perundangannya dengan baik. Saya minta lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Fokus ya nanti ya. Iya. Sehingga saya banyak waktu dengan dewan, dengan masyarakat, dengan pemerintah yang lebih tinggi, baik pusat maupun provinsi. Sehingga kemarin ada demo-demo berkaitan dengan jalan yang kewenangan provinsi, insya Allah harus tidak terjadi di daerah saya. Karena saya juga malu kalau misalnya dengan pemerintah provinsi ada demo-demo semacam itu masih jalan. Karena sebetulnya bupati harus betul-betul kolaborasi dengan pemerintah provinsi dengan baik. Karena apa? Biar kalau ada hal yang belum diketahui oleh masyarakat, bupati bisa menjelaskan. Nah, contohnya, ini rame-rame kemarin demo, kemudian ternyata nggak lama lagi jalan dibangun. Artinya apa? Pemerintah provinsi sudah mempersiapkan agenda penyelesaiannya, namun tidak terkomunikasikan dengan baik. Itu aja. Nah, akhirnya masyarakat nggak perso, sehingga bikin demo. Nah, itu gejolak. Nah, itu tugasnya pemerintah kabupaten, karena itu jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten ya, pemerintah kabupaten harus tangkap itu, komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, sehingga ada isu-isu itu langsung turun jelaskan, oh enggak usah demo kamu, akan dilakukan ini, selesai. Nah, seperti itu. Pak Harto, pensiun kemarin bulan 1 Februari 2024. Kalau masyarakat, mungkin sebagian masyarakat perso Pak Harto ini diarak dengan begitu banyak masa. Gimana bisa sampai sebegitunya Pak Harto? Mungkin kita apakah pernah melihat kemudian sekda yang Sleman yang pensiun diarak sebegitu banyak orang dengan riang gembiranya, dengan totalitasnya mereka, itu ada apa Pak Harto kira-kira kok mereka bisa seperti itu? Apa karena the power of silaturahimnya Pak Harto? Yang jelas subhanallah, maha suci Allah. Saya selaku umat disayangi Allah. Ya, itu yang dikatakan Mas Sigit bisa jadi buah dari saya melayani masyarakat dengan baik, karena saya juga terheran-heran itu 8.000-an orang. Iya, banyak sekali itu. Nah, itu baru ini sejarah. Karena saya juga sudah saya amat sangat bersyukur dengan sinyal-sinyal Allah memberikan rezeki untuk saya, sehingga saya harus mempertanggungjawabkan pada Allah dengan baik. Pada saat saya dilantik jadi sekda itu, karangan bunga di Kabupaten Sleman itu memenuhi jalan, dan itu itu tanda-tanda untuk saya rezeki dari Allah. Saya bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan Allah dengan baik, dan alhamdulillah juga pada saat saya pensiun begitulah. Iya. Dan itu dengan sangat bangganya mereka bercerita sampai detik ini Pak Harto. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya ada di barisan depan itu ikut mengawal Pak Harto. Dari sana sampai sini. Pak Harto ini kan sebenarnya muncul ini kita ngomongin bursa ya, bahwa kemudian Pak Harto serius maju ketika menunaikan tugas sebagai sekda. Di periode lalu sebenarnya nama Pak Harto juga muncul kan Pak Harto. Iya. Kenapa Pak Harto waktu itu tidak kemudian? Gini, saya itu bekerja di Kabupaten Sleman. Kabupaten tentunya di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Nah, saya selaku pribadi ASN
ya saya amat sangat hormat dengan pemerintah yang lebih tinggi, yaitu pemerintah provinsi, dalam ini gubernur. Dan di Jogja ini kan istimewa, gubernur ya juga raja pepundene masyarakat Yogyakarta. Saya amat sangat memahami itu karena beliau, Bapak Gubernur pada waktu itu suruh untuk saya menyelesaikan sekdanya. Dengan penuh takdim saya hormat, saya jalani. Beliau menyampaikan melalui staf untuk saya maju di 2024. Sudah dapat restu berarti Pak? Saya nggak bisa matur. Jelas restu masyarakat ini. Ya. Pak Harto, ini ada fakta di lapangan Pak Harto. Ini versi saya sendiri. Nah, Ketemu dengan banyak orang, mungkin kalau saya hitung ya sekitar 200 orang lah mungkin sejauh ini, sejak awal mulai muncul nama Pak Harto, muncul nama calon-calon yang lain kemudian. Karena topik terkait Pilkada Sleman ini sangat hot. Dibicarakan di mana-mana, nggak mengenal ruang dan waktu. Malam di angkringan, mau di rumah makan, mau di apa. Dari 200 orang itu, tidak ada satupun orang yang tidak menyebut nama Pak Harto menjadi pilihan mereka. alhamdulillah, subhanallah. Kenapa Pak Harto ya bisa seperti itu? Kira-kira apa Pak Harto? Ya, Kampanye belum mulai nih. ya, yang pertama tentu ini rezeki dari Allah. Ya, Allah dalam firman-Nya kalau kita itu selalu ikhlas melakukan apapun itu untuk kepentingan umum, ya Allah akan memberikan yang terbaik untuk umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu jejaring kerja memberikan penghormatan, salah satunya dengan memberikan layanan yang terbaik, terhormat untuk menghormati masyarakat. Karena saya memahami betul, saya itu pelayan mereka, sehingga saya betul-betul ikhlas melayani. Bahkan mohon maaf ini, saya nggak boleh sombong, nggak boleh riak. Saya bekerja di Kabupaten Sleman itu pulang kerja minimal jam 9 saya. Pekerjaan misalnya harus selesai, sehingga rata-rata saya pulang di atas pegawai semuanya. Saya masih di kantor, kadang sendiri, kadang ada teman. Itu mungkin buah dari itu. Karena saya nggak pernah berpikir akan dapat apa. Yang penting saya dicatat oleh Allah apa yang saya lakukan sebuah kebaikan. Dan Pak Harto ini kenal dengan banyak orang, selalu menyapa. Seneng kuliner Pak Harto. Ya. Makanan favorit apa sih Pak Harto? Semua favorit. Sehingga perutku gendut. Dan Pak Harto ini makannya selalu di tempat makan yang biasa-biasa saja gitu. Ini bukan karena saya di depan Pak Harto terus saya penuh dengan pujian, itu bukan. Karena memang sukanya di warung soto desa, sate desa, mie ayam bahkan ya Pak Harto gitu. Dan di segala tempat. Pak Harto, saya mau ngomongin soal partai politik lagi. Bagaimana dengan kemudian PDI Perjuangan Pak Harto? Alhamdulillah, berita di koran kemarin, surat tugas turun untuk saya selaku Balon Bupati, Mas Dalang selaku Wakil Bupati, itu dari PDIP. Nah tentu ini suatu yang amat sangat mengembirakan, karena dengan PDI seperti saya sudah didukung oleh 6 partai ini. 6 partai. Karena Koalisi Sleman Bersatu sudah sepakat mengusung saya sebagai calon bupati. Calon bupati. Bagaimana kemudian dengan wakilnya Pak Harto? Nah, saya Partai lain memberikan penghormatan pada teman-teman koalisi untuk nanti menseleksi calon wakil bupatinya. Termasuk nanti yang masuk di Koalisi Sleman Bersatu, termasuk dari PDIP. Berarti 6 partai adalah PDI, Gerindra, PDI 13 kursi untuk periode besok ya. Nah. Karena dari 15. Kemudian ada Gerindra, ada 6. Gerindra 6. P3, PKS 6. Nasdem 3. 3 sehingga 37. 37 dari 6
partai ini sudah merapat ke Pak Harto. Yang resmi Gerindra. PDIP sudah bocor. Sudah keluar. Sudah sejak jauh-jauh hari karena memang survei gimana Pak? Ya, alhamdulillah saya masih memang harus bekerja keras, tapi survei itu memberikan inspirasi, keyakinan saya yang akan terpilih. Sosialisasi nggak? Jalan terus ini. Jalan terus. Jalan Lebih terus. banyak malam Pak Arto ya? Lebih banyak malam hari ya sekarang ya? Ya karena waktu yang Sleman terdiri dari 86 kelurahan, ya siang malam. 86 ya? 86 kelurahan. 86 kelurahan ini hanya sekitar 21 atau 23 yang belum menentukan sikap. Bocorannya begitu Pak Arto. Sisanya merapat ke beliau ini. Pak Arto ya tentu kita berharap Pak Arto nanti amanah akan diberikan kepada Pak Arto untuk memimpin Sleman. Pak Arto, saya mau 3 kata buat Kabupaten Sleman ke depan Pak Arto. 3 kata buat untuk Kabupaten Sleman ke depan versi Pak Arto apa? Ya, tentu ini menyangkut kehidupan. Tentu dalam sebuah tujuan yang harus saya wujudkan, nah, tentu kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu kan macam-macam. Tentu infrastruktur harus saya selesaikan dengan baik kualitasnya, artinya memperbaiki yang sekarang sudah ada, pendidikan, kemudian yang secara umum Sleman harus aman, sejahtera, aman untuk semua kegiatan apapun, termasuk investasi, termasuk untuk kehidupan masyarakat, harus betul-betul aman, nyaman, tidak ada hal yang mengganggu kehidupan masyarakat. Sleman harus aman menurut Pak Harto. 3 kata buat Pak Harto. Ya, aman. Ya, terus pendidikan harus bagus, infrastruktur harus bagus. Itu buat Kabupaten Sleman. Buat Pak Harto sendiri, 3 kata merepresentasikan Pak Harto. Ya, tentu kalau untuk pribadi saya hampir tidak ada untuk dalam saya duduk di pemerintahan ini, karena saya hanya satu tujuannya, mengajak masyarakat membangun Sleman dengan didasari keikhlasan untuk mencari kebaikan. Ikhlas membangun Sleman, kira-kira begitu Ya. Pak Harto. Ikhlas membangun Sleman. Pak Harto, semoga tetap rendah hati Pak Harto. Semoga Amin. mendapatkan amanah. Amin. Kalau saya boleh request satu Pak Harto, Nah, sikap Pak Harto tetap seperti sekarang. Kemudian Pak Harto ini di tengah kesibukan yang luar biasa, jadwal yang pada luar biasa, WA selalu dibales. Kalau dengan nggak WA ya telepon Pak Harto. Ya. Itu yang kemudian menjadi, semoga tidak berubah nanti Pak Harto ketika mendapatkan amanah menjadi saya yakin Sleman 1. itu dari keinginan Mas Sigit yang merasakan juga permohonan dari masyarakat luas, pasti Pak, karena saya dari sisi keikhlasan, karena yang menguatkan sudah ada komitmen pada pribadi saya ingin jadi Bupati Sleman yang jadi role model, sehingga suatu hari nanti kalau ada pilihan pilkada milih bupati ki sing kaya Harto. Iya, ini. Nah, itu Ya, ya. itu menjadi komitmen saya. Ya, ya. Artinya apa? Saya betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Lu anakmu piye? Istipikriku Gusti Allah. Sejauh ini role model siapa Pak Harto? Ada belum di Sleman? Bapakku ae. Enggak, kalau dari kepala daerah di Sleman sejauh ini sebagai role model masih abu-abu ya Pak? Ngapunten lah kan. Nanti akan dibulatkan oleh Pak Harto menjadi role model ketika orang membicarakan anak cucu nanti bupati, jadilah bupati seperti Pak Harto Kiswoyo. Terima kasih Pak Harto. Oke, Mas Sigit. Kita sudah berbincang di siang yang sejuk ini. Kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Nanti minta waktunya lagi Pak Harto Mas Sigit. untuk berkomunikasi dengan warga, menyapa warga. Nanti kita akan buka interaksi dengan warga. Silakan ketika nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Harto, bisa ajukan semua pertanyaan sebebas-bebasnya, nggak menutup apapun Pak Harto. Siap. Mau yang A sampai Z, monggo silakan. Siap. Sekali lagi matur nuwun sudah mau menerima tribun. Sama-sama Mas Sigit. Rotobi KTI. Saya yang amat sangat berterima kasih.
Saya mohon pamit, Pak Arto. Oke. Sugeng siang nggih. Sugeng. Baik Tribuners di rumah, kita lanjut di kesempatan berikutnya. Nanti kita coba berinteraksi dengan Pak Arto Kiswoyo. Silakan persiapkan pertanyaan apapun, tidak ada yang dilarang di acara bersama Pak Arto kali ini. Saya Sigit Widya di Road Tribun Jogja Road to Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit. wabarakatuh.